apa kabar? Saya Pendeta Kim Hyong Ik dari Gereja Beth Shalom. Hari ini saya akan berbagi dengan Anda sekalian tentang pelajaran ke-15 dari Injil Yohanes. Kita akan belajar tentang doa Yesus pada bacaan Injil Yohanes pasal 17. Ada 3 poin pada hari ini, yaitu penghiburan yang tidak terbatas dari doa syafaat dari Yang Maha Kuasa, dan yang kedua adalah bagaimana Allah sendiri menjelaskan tentang arti penebusan yang terwujud melalui salib. Itu bukan sebuah penjelasan bagi kita atau bagi manusia, melainkan menjelaskan tentang firman Allah Bapa. Yang ketiga, sebelum penciptaan, Alkitab berfirman bahwa Tuhan mulai dengan menciptakan dunia. Namun hal-hal yang terjadi sebelum penciptaan dapat kita lihat melalui bacaan hari ini. Pertama, mari kita lihat konteks dan strukturnya. Saya pernah mengatakan hal ini dalam Yohanes pasal 13 sampai pasal 17 dapat disebut sebagai tempat yang kudus di dalam Alkitab. Namun pasal 17 adalah bagian paling dalam di antara tempat kudus itu. Jika diibaratkan di situ ada tahta Allah yang hadir antara sayap kerub yang terbuka, yaitu di atas tabut perjanjian. Yohanes pasal 17 menunjukkan letak tahta ini. Di Yohanes pasal 17, sebelum Yesus mengadakan korban persembahan dengan mati di kayu salib sebagai imam besar, dia menjelaskan arti persembahan korban dan isi doa Yesus bagi kita sebagai imam yang mempersembahkan korban persembahan. Inilah isi Yohanes pasal yang ke-17. Jadi dari satu sisi ini adalah doa Bapa kami yang sebenarnya, doa yang Tuhan ajarkan kepada kita, doa Bapa kami atau the Lord's Prayer. Namun doa Bapa kami ini tidak didoakan oleh Tuhan karena Tuhan tidak berbuat dosa, sehingga tidak memiliki alasan untuk memohon pengampunan dosa. Doa Bapa kami adalah doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Namun pada hari ini di Yohanes pasal 17 kita mendengar doa pribadi yang dinaikkan Allah Putra Tuhan kita. Saya telah merangkum beberapa hal tentang apa yang telah saya pelajari dari doa Yesus. Sebenarnya Yohanes pasal 17 itu sangat luar biasa, kudus dan sangat mulia. Banyak pengkhotbah di dalam sejarah gereja merasa gentar untuk mengkhotbahkan Yohanes pasal yang ke-17. Anda bisa membacanya ketika kita nanti masuk ke dalam pasal itu. Di sini saya merangkum beberapa hal dan kita akan memikirkan pelajaran-pelajaran yang kita peroleh dari doa ini. Pertama adalah Allah Tritunggal, khususnya menjelaskan tentang relasi Allah Bapa dan Allah Putra. Jika kita baca di ayat pertama, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa. Di sini Allah Putra sedang berdoa kepada Allah Bapa. Telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kita jadi berpikir tentang relasi antara Bapa dan anak. Allah Bapa dan Allah Putra adalah relasi yang mempermuliakan. Ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kata dengan kemuliaan ini memiliki arti mulia. Ketika saya mengajar tentang kitab Yohanes, saya telah menjelaskan bahwa kata kemuliaan adalah konsep yang sangat penting di kitab Yohanes. Di sini, Tuhan berfirman, permuliakanlah aku. Allah Bapa dipermuliakan dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Putra di hadirat Bapa pada saat seperti apa? Saat sebelum dunia ada. Coba Anda pikirkan Rasul Yohanes mendengar doa yang dinaikkan oleh Tuhan ini, lalu Roh Kudus membuatnya mengingat dan mencatat doa ini. Saat Yohanes mendengar doa ini, dia tahu bahwa yang sedang berdoa adalah Kristus, yaitu Mesias. Namun saat mendengar doa ini, apakah yang Yohanes pikirkan? Apakah ada kemuliaan yang dinikmati oleh Yesus bersama Bapa sebelum dunia diciptakan? Di sini dikatakan bahwa pribadi yang selama 3 tahun makan nasi bersamanya, itu adalah Tuhan pencipta segala cipta. Rambut Yohanes pasti berdiri dan jantungnya berhenti berdetak. Tuhan sedang membicarakan percakapan yang luar biasa sampai Yohanes bergetar. Ya Bapa, aku mau supaya mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Di sini kalimat sebelum dunia dijadikan juga disebutkan lagi. Yesus berkata bahwa Bapa telah mengasihinya, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, kemuliaan yang diberikan Allah Bapa kepada putranya sebelum dunia dijadikan. Lalu apa yang dimaksud dengan kalimat anak mempermuliakan Bapa? Ayat luar biasa yang menunjukkan hal ini di dalam Alkitab adalah Amsal pasal 8 ayat 30.
Ini adalah adegan yang dibicarakan di Amsal pasal yang ke-8, yaitu tentang hikmat yang dipersonifikasi dan menjadi subjek. Hikmat ini adalah Yesus Kristus. Kata aku di dalam Amsal mengacu pada Yesus Kristus. Aku ada di sisinya. Siapakahnya yang dimaksud di sini? Aku ada di sisinya seperti seorang kepala pekerja. Ucapan ini dikatakan pada saat penciptaan, dan hari demi hari aku menjadi kesenangannya. Setiap hari targetnya adalah menyenangkannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Kata kemuliaan adalah kata yang abstrak. Namun, dalam penjelasan di sini disebutkan kata dipermuliakan. Seperti ini rupanya. Bapa bersuka cita dan senang akan anak selamanya dengan tidak terbatas dan sepenuhnya. Demikian pula anak menyenangkan Bapa. Keduanya ada di dalam relasi semacam ini. Kapan? Sebelum langit dan bumi diciptakan. Kita jadi belajar tentang hal ini. Jadi saat Yesus meninggalkan tahta kemuliaan datang dan mengenakan tubuh manusia di bumi ini dan mati di kayu salib, kepada Allah Putra yang pernah berada dalam relasi yang kekal dan sempurna itu, Allah Bapa menimpakan semua dosa umat terpilih. Mereka semua mengutuk serta mengecam Allah Putra yang ada di atas kayu salib. Inilah peristiwa yang selanjutnya akan terjadi di kayu salib. Maka Yesus mendoakan peristiwa yang akan terjadi itu. Perjanjian dan keselamatan. Keselamatan itu kita peroleh saat kita percaya kepada Yesus. Kita memperoleh keselamatan itu ketika kita percaya kepada Yesus. Kita diselamatkan bukan hanya pada saat percaya kepada Yesus, namun sebenarnya Tuhan telah memilih kita sebelum dunia ada. Tidak hanya itu. Bagaimana cara Tuhan memilih kita? Ada perjanjian antara Allah Bapa dan Allah Putra. Jika kita baca di ayat 2, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Kepada semua yang telah Allah Bapa berikan kepada anak. Ini mengacu pada orang yang percaya pada Yesus. Orang yang akan menjadi percaya dan semua bangsa pilihan Allah. Kapan Bapa memberikan mereka pada anak? Ini yang dipertanyakan. Di ayat 4 dikatakan demikian, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Tentu ini adalah pembicaraan tentang salib. Namun kapan Bapa memerintahkan pekerjaan ini? Kapan Allah Bapa menyuruh Allah Putra melakukan pekerjaan ini? Dan kapan Allah Putra berkata bahwa Dia dengan sukarela akan menggenapi pekerjaan ini dengan sukacita? Pembicaraan ini dilakukan sebelum penciptaan, pembicaraan yang besar. Ayat 11 dan 12, Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Di sini Yesus akan mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang akan binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Siapa yang dimaksudkan di sini? Yudas Iskariot, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Cara Yesus menggambarkan keselamatan kita adalah dengan menjaga dan memelihara mereka yang diberikan oleh Allah kepadanya. Orang-orang yang diberikan oleh Bapa kepadanya tidak ada satupun yang akan binasa. Sekarang aku pergi kepada Bapa, maka Bapa jaga dan lindungilah mereka sesuai dengan perjanjian. Jadi menurut para teolog, ini adalah perjanjian Allah Tritunggal sebelum dunia diciptakan. Ini perjanjian tentang penebusan kita yang juga disebut sebagai perjanjian penebusan. Adanya keselamatan kita di dalam rencana Allah menunjukkan betapa diberkati dan amannya kita. Yesus Kristus Allah Putra datang untuk menjadi manusia di bumi ini, menunjukkan bahwa keselamatan kita dijamin dengan kekal dan sempurna oleh Allah pencipta langit dan bumi. Jika demikian, siapakah orang Kristen itu? Orang yang seperti apakah? Dijelaskan dengan bahasa Yohanes pasal 17 sebagai semua orang yang diberikan oleh Bapa kepada anak. Kita memikirkan semuanya dari sudut pandang saya. Saya percaya pada Yesus, saya menerima Yesus, saya. Namun poin yang dimiliki Alkitab sangatlah akurat, yaitu Allah memanggil saya, Allah mengenal saya, Allah memilih saya, Allah menyelamatkan saya, Allah mencari saya. Bukan saya yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari saya yang dicari.
Ini pembicaraan yang penting. Semua orang yang diberikan oleh Bapa kepada anak. Coba Anda sekalian pikirkan, saya adalah orang yang percaya pada Yesus. Saya percaya pada Yesus. Namun nanti apakah saya akan menyangkal Yesus? Saat kesulitan datang, apakah saya tidak meninggalkan Yesus? Kita akan membahas lebih lanjut tentang keselamatan kita yang difirmankan di dalam Alkitab, yaitu mereka yang telah diberikan Bapa kepada anak. Bukan mereka yang tidak terpilih. Ketiga, yang kita baca di Yohanes pasal 17 adalah definisi hidup yang kekal, yaitu tentang hidup yang kekal. Yang ditekankan oleh Injil Yohanes adalah kata kehidupan, dan hidup yang kekal yang digunakan bergantian. Apakah hidup yang kekal itu? Di ayat 3 ada ucapan Yesus yang terkenal sembari dia berdoa, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengejutkan ya? Bukankah hidup yang kekal itu adalah hidup yang abadi? Namun mengapa hidup yang kekal didefinisikan seperti ini? Inilah kehidupan atau hidup yang kekal yang dikatakan oleh Injil Yohanes. Kehidupan atau hidup yang kekal ini jika kita anggap sebagai hidup untuk sekian lama berarti kita bicara secara kuantitas. Kehidupan yang difirmankan Tuhan dalam Injil Yohanes adalah kualitas kehidupan. Jadi bagaimana kita hidup, mengenal Allah Bapa, mengenal satu-satunya Allah Bapa yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Anda yang sedikit belajar tentang Alkitab akan mengetahui arti kata mengenal di dalam kitab ini. Bukan sekedar tahu secara pengetahuan, tetapi menjalin relasi, mengenal secara pribadi, yaitu mengenal Allah Bapa dan hidup berelasi dengannya. Ini bicara tentang hidup berelasi dengan Yesus Kristus. Coba lihatlah lebih jauh lagi. Mengapa? Mengapa ketika berfirman tentang hidup yang kekal, tidak disebutkan bahwa hidup yang kekal adalah mengenal satu-satunya Allah Bapa yang benar? Bukankah dikatakan di sini mengenal Allah Bapa dan Yesus Kristus yang diutusnya? Karena seperti firman yang berkata bahwa yang menjaga kita juga memandang pada Bapa. Injil Yohanes menjelaskan jika tidak melalui Yesus Kristus tidak ada jalan lain untuk mengenal Allah dan menuju kepada Allah. Kita harus memandang pada Yesus Kristus maka kita dapat memandang Allah. Ada orang yang berkata demikian, saya percaya pada Allah tetapi saya tidak percaya kepada Yesus. Ini hal yang tidak mungkin. Tuhan tidak memberikan iman akan keselamatan yang semacam itu. Jadi di sini pun kita harus mengenal Allah di dalam relasi Bapa dan Anak. Kita harus mengenal Allah kita dengan sepenuhnya. Jadi Yohanes pasal yang ke-17 menunjukkan relasi Bapa dan Anak dengan sangat baik. Lalu, apakah kunci untuk dapat memahami relasi Bapa dan Anak? Kuncinya adalah salib. Saat Yesus tergantung di kayu salib, dia berdoa kepada Allah Bapa. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Yesus berdoa pada Bapa, tidak sekalipun dia memanggil dengan sebutan Allah. Dia memanggil dengan sebutan Bapa, Aba dalam bahasa Aram. Tetapi satu-satunya sebutan Allah didoakan oleh Yesus di salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagi kita yang tidak dapat menyebut Allah sebagai Bapa, supaya kita dapat menyebut Allah sebagai Bapa, Yesus tidak dapat menyebut Allah sebagai Bapa ketika dia menerima murka dan kutuk Allah di kayu salib. Dan relasinya terputus dengan Allah. Jika kita tidak dapat menyadari Injil serta relasi Bapa dan Anak melalui peristiwa penyaliban ini, maka kita tidak dapat menikmati hidup yang kekal. Mengenal yang dimaksud di sini adalah mengenal melalui pengalaman dan relasi. Jadi ketika kita mengenal Allah, kita dapat mengasihi Dia. Dan dengan menikmati Allah, maka kita dapat memuliakan Dia. Bagaimana kita dapat menikmati Allah? Kita harus mengasihi Allah sehingga kita dapat menikmati Allah. Jika kita hendak menikmati Allah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengenal Allah. Jika kita tidak mengenal Allah, maka kita tidak dapat mengasihi Allah. Jika kita tidak mengasihi Allah, maka kita benci atau salah paham pada Tuhan, yaitu salah paham pada Allah Tritunggal. Semakin kita mengenal Allah melalui wahyu dalam Alkitab, semakin kita mengenal Allah, maka tidak bisa tidak kita mengasihi Allah. Ini karena kepribadian Allah yang sangat baik. Yang keempat adalah umat yang kudus. Tuhan berfirman bahwa firman Tuhan menjadi alat untuk menguduskan gereja dan jemaat. Ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Tuhan tidak berfirman tentang alat yang lainnya. Tuhan mencatat bahwa kebenaranlah yang menguduskan. Yesus tahu bahwa firman Allah Bapa menguduskan mereka. Apakah kita juga mengetahuinya? Tuhan ingin menguduskan, yaitu menguduskan dengan kebenaran. Tuhan menyampaikan firman-Nya. Lalu apakah pengudusan ini menjadi ketertarikan kita? Apakah Anda benar-benar tertarik untuk mempelajari Alkitab?
Apakah Anda penasaran atau karena kita sungguh-sungguh ingin menjadi kudus? Apakah keinginan untuk lebih mengenal firman Tuhan adalah ketertarikan Anda atau karena kita ingin menjadi kudus? Tuhan telah berfirman demikian. D.L. Moody, seorang penginjil yang hebat di akhir abad ke-19, mengatakan kalimat-kalimat ini. Saya sangat menyukai ucapannya ini dan saya ingin membagikannya dengan Anda. Dunia masih belum melihat apa yang Tuhan dapat lakukan. Dengan, untuk, melalui, dan di dalam diri seseorang yang sungguh-sungguh dan sepenuhnya kudus bagi Tuhan. Saya akan menjadi orang seperti itu. Inilah orang yang mencari kekudusan. Saya ingin hidup di bumi menjadi orang seperti itu. Namun bagaimana caranya? Dikuduskan dalam kebenaran. Orang Kristen adalah orang yang menaati firman Bapanya. Maka di ayat yang ke-6 difirmankan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari antara dunia ini. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firmanmu, yang dimaksudkan adalah para murid. Lalu apakah artinya percaya pada Yesus? Apakah tentang orang-orang yang mempelajari Alkitab? Tidak. Mempelajari firman kebenaran dan melalui firman kebenaran itu mereka mengenal Bapa dan anaknya. Lalu hidup menaati firman ini dengan sukacita. Mereka adalah orang Kristen. Yang kelima adalah firman tentang gereja. Di dalam Allah Tritunggal, Tuhan berfirman bahwa kesatuan gereja adalah kesaksian gereja bagi dunia. Seperti kesatuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dengan kesatuan gereja, maka gereja mengabarkan Injil di hadapan dunia dan menyatakan eksistensi Allah. Di ayat 11 kita melihat sampai seberapakah kesatuan itu, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Apakah maksudnya? Ini adalah ucapan Yesus kepada Allah Bapa dan Allah Putra. Seperti keduanya yang menjadi satu sebagai Allah Tritunggal, kiranya gereja bersatu seperti mereka. Ayat 21 dan 22 berfirman demikian, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, seperti relasi antara Allah Bapa dan Allah Putra, agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ayat 23, agar dunia tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi, apakah yang menjadi perhatian Tuhan melalui persatuan ini? Melalui gereja, dunia dapat percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Tuhan melakukan pekerjaan ini melalui kesatuan gereja. Namun ada suatu eksistensi yang menghancurkan kesatuan gereja, yaitu iblis. Ada satu hal yang dilakukan iblis, yaitu menghancurkan kesatuan gereja. Melalui apakah gereja dapat bersatu? Bersatu dalam kebenaran. Tidak hanya menjadi kudus oleh karena kebenaran, namun gereja bersatu di dalam kebenaran. Jika kebenaran itu runtuh, maka pagar gereja akan runtuh. Jika kebenaran runtuh, maka kesatuan gereja pun akan runtuh. Dalam pengertian ini, karena iblis menghancurkan kesatuan gereja, maka Yesus berdoa demikian, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Supaya iblis tidak bisa menggoncangkan dan menghancurkan kesatuan mereka, maka Yesus berdoa supaya Allah melindungi mereka. Seperti yang baru saja saya sampaikan, bagaimana gereja berdedikasi untuk dunia dengan melakukan penginjilan pribadi. Membuat cara penginjilan ini hal yang bagus, semuanya bagus, tetapi kita tidak boleh melewatkan esensinya. Seperti yang telah kita lihat saat Tuhan berfirman bahwa Dia memberikan perintah yang baru. Tuhan berfirman, kasihilah satu dengan yang lain. Dengan demikian dunia akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Tidak ada dampak pada dunia ini yang lebih besar daripada saling mengasihi, lebih daripada kasih kepada gereja. Di dunia ini tidak ada pengabaran Injil yang lebih besar daripada itu, yaitu saling mengasihi. Di sini juga difirmankan demikian, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bagaimana caranya? Mereka menjadi satu di dalam kita. Dan Tuhan juga berfirman di paruh kedua ayat 23, agar dunia tahu. Yang menjadi perhatian Yesus bukanlah berdoa untuk para murid saja. Yesus mendoakan semua orang yang percaya kepadanya, melalui para murid, saya dan Anda sekalian. Dan supaya Injil diberitakan melalui semua orang ini. Dalam fokus doa Yesus ini, saya pikir kita perlu merenungkan tentang kemuliaan Allah. Secara terpisah maka saya hendak membagikannya pada Anda sekalian. Yesus terpikat akan kemuliaan Allah Bapa melalui keseluruhan doa ini. Yesus berfokus pada kemuliaan itu. Di Yohanes pasal 7, Yesus berfirman demikian,
Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Mencari kemuliaan Allah Bapa adalah keseluruhan hidup Yesus. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 23, beberapa orang Yunani datang mencari Yesus, dan Yesus berkata demikian. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Tidak hanya orang Yahudi, namun orang-orang asing juga datang kepadanya. Dilanjutkan dengan pasal 12 ayat 27 sampai dengan 28, Bapa muliakanlah namamu. Muncul suara dari surga. Allah Bapa, aku telah memuliakan engkau dan akan memuliakan engkau lagi. Kemuliaan adalah fokus dari seluruh hidup dan pelayanan Yesus. Demikian pula saat Dia berdoa. Lihatlah bagaimana cara kemuliaan Allah muncul. Kemuliaan Allah adalah bagaimana Allah menjadi dirinya dan kehebatan di dalam pribadi Allah Tritunggal. Apakah ada bahasa manusia yang mampu mengungkapkan kemuliaan Allah, kehebatan atau keindahan? Yang dikatakan manusia dengan indah, hebat, atau agung, itu semua adalah tiruan. Tuhan adalah sumber segalanya. Harmoni yang sempurna, keindahan yang sempurna. Itulah kemuliaan Allah. Namun, kehebatan atau keluar biasaan di dalam Tuhan ini terpancar keluar. Tuhan yang adalah terang itu memancarkannya keluar. Dengan terang itu Allah menyatakan kemuliaannya. Allah menyatakan kemuliaannya. Itulah yang difirmankan dalam Yohanes pasal 17 ayat 22 dan 24. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Yesus ingin mereka melihat kemuliaan yang telah Allah berikan kepadanya. Kiranya mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Ketiga, kemuliaan Allah adalah pujian dan hormat yang diterima dari ciptaannya. Mari memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Mari memancarkan kehebatan dan keindahan kepada dunia. Umat Allah yang menerima, tercelik matanya dan lahir baru akan melihat terang itu dan mereka akan memberikan kembali kemuliaan Allah yang telah mereka terima. Itulah pujian dan hormat yang diterima dari ciptaan Tuhan. Pada hari terakhir, saat semua ciptaan diperbaharui, seluruh ciptaan dan seluruh dunia akan memuliakan Tuhan. Inilah konsep kemuliaan Tuhan. Sambil merangkum pelajaran ke-15 pada hari ini, ada hal-hal untuk kita terapkan. Saudara-saudari, ingatlah bahwa keselamatan kita berdasarkan pada perjanjian Allah Tritunggal. Sebelum dunia diciptakan, setiap kali keselamatan kita goyah atau bertanya-tanya, apakah kita ini orang yang diselamatkan? Pada saat seperti itu, hidup kita sedang jatuh. Hidup kita tidak lagi di dalam doa dan kita mengabaikan firman Tuhan. Namun yang difirmankan Alkitab pada kita adalah kepastian dan konfirmasi akan keselamatan kita. Keselamatan kita tidak datang dan pergi karena kondisi hidup kita. Keselamatan kita berdasarkan pada perjanjian penebusan yang telah dijanjikan di dalam Allah Tritunggal sebelum dunia diciptakan. Oleh karena itu, saudara-saudari, ini adalah ucapan yang sangat luar biasa. Keselamatan kita berdasarkan pada perjanjian Allah Tritunggal sebelum dunia diciptakan, sebelum dunia ada. Maka umat Tuhan tidak dapat goyah di dalam kepastian keselamatan itu. Meski umat Tuhan gagal, putus asa dan jatuh, mereka tetap ada pada kepastian itu. Pada saat seperti itu, bacalah Yohanes pasal 17. Kedua, menjalani hidup yang berfokus pada kemuliaan Tuhan. Saya harap Anda sekalian tidak menganggap kemuliaan Tuhan sebagai sesuatu yang abstrak. Kemuliaan Tuhan itu dapat kita wujudkan dengan menikmati Tuhan. Saudara-saudari, apakah Anda menyenangkan Tuhan dengan membaca Alkitab, berdoa, beraktivitas gereja, melayani dan segala sesuatu yang Anda lakukan itu? Apakah Anda menyenangkan Tuhan? Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana melakukannya untuk kemuliaan Allah? Kita menikmati semua yang Allah berikan pada kita. Namun itu bukan sekedar hadiah. Kita menikmati Allah yang menyediakan semua hal bagi kita. Bagaimana kita menikmati Allah? Kita harus mengenal Allah. Apakah mengenal Allah itu? Hidup yang kekal. Penentuan kualitas hidup kita bukan dengan mati dan memperoleh hidup yang kekal, melainkan dengan mengenal Allah Bapa dan Yesus Kristus anaknya di dunia ini. Bagaimana caranya? Melalui salib. Inilah elemen yang menentukan kualitas hidup kita. Hiduplah dengan memusatkan fokus pada kemuliaan Tuhan. Ketiga,
Ingatlah akan Yesus yang berdoa bagi kita. Roma pasal 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita sekarang. Yesus duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi pembela bagi kita. Bukan hanya saat itu saja Yesus berdoa. Yesus tidak hanya berdoa di Yohanes pasal 17 saja. Sekarang pun Yesus menjadi pembela bagi kita. Ibrani pasal 7 ayat 25, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Untuk siapa? Bagi orang yang datang kepada Tuhan, bagi umatnya. Maksudnya, Tuhan berdoa bagi kita. Inilah penghiburan yang Tuhan berikan bagi orang-orang percaya di abad pertama yang mengalami penindasan dan kesulitan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Yesus menjadi pengantara kita di hadapan Bapa. Alangkah luar biasanya firman ini, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini dikatakan demikian di ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Siapakah itu? Saya dan Anda sekalian. Kasih karunia Allah melalui firman pada hari ini bukan hanya doa Yesus Kristus bagi kita sebelum memikul salib. Doa ini adalah permulaan doa yang masih didoakan bagi kita sampai saat ini. Doa ini menunjukkan pada kita tentang permulaannya sejak sebelum penciptaan. Saat Anda ada di dalam kondisi yang semuanya melelahkan dan berat, ingatlah doa Tuhan yang mendoakan kita. Kembalilah pada Yohanes pasal 17, maka Anda akan mendapat kekuatan. Kita akhiri pelajaran 15 pada hari ini, dan minggu depan pelajaran 16 adalah yang terakhir. Bacaannya cukup banyak, kita akan membahas Injil Yohanes mulai pasal 18 sampai dengan pasal 21 tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan kita akan membahas misi yang Yesus berikan pada kita. Yang akan kita bahas minggu depan adalah bagian penyelesaian yang paling mulia dari semua yang telah kita pelajari sampai saat ini. Nantikanlah pelajaran minggu depan. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Terima kasih.